Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agaligos Manes. Nah, kita akan belajar tentang contoh-contoh teks biografi. Lalu seperti apa teks biografi? Simak pembahasannya ya. Adapun pengertian teks biografi. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seseorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Teks biografi ini biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh pada masyarakat, misalnya pahlawan, presiden, artis, atlet, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teks biografi adalah teks yang berisi kisah riwayat hidup seseorang, ditulis oleh orang lain, dapat dijadikan teladan. Adapun contoh 5 tokoh teks biografi, diantaranya yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga terpandang, tepatnya di Keraton Pura Pakulaman. Gelar besar Raden Mas Tersamat, di depan nama lahirnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Gelar ini secara otomatis dipakai oleh semua kerajaan di Jawa pewaris Mataram. Pada seorang laki-laki keturunan bangsawan, silsilah kedua hingga ketujuh dari pemimpin terdekat. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibu bernama Raden Ayu Sandiah, yang diurutkan dalam silsilah keturunan masih buyut dari seorang keturunan Sunan Kalijaga Nyai Ageng Serang. Suwandi, panggilan akrab semasa kecilnya, memulai pendidikannya berbasis agama di sebuah pesantren asuhan KH Abdurrahman, yaitu pesantren Kalasan. Julukan khas dari sang kiai Jemblung Trunogati, atau seorang anak berperawakan kecil dengan perut buncit, namun memiliki pengetahuan yang luas. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebuah sekolah dasar terjuluk ELS, Europese Lager School, menjadi tempat Suwardi menempuh pendidikan dasar. Sejak tahun 1903, sekolah ini dibuka untuk orang-orang pribumi yang terbilang terpandang, mampu secara finansial, dan warga Tionghoa, karena sebelumnya hanya diperuntukkan kepada orang-orang warga Belanda. Seiring berjalannya waktu, pihak Belanda merasa ada dampak negatif dari masuknya orang pribumi, sehingga ELS kembali dikhususkan bagi warga Belanda. Yang kedua, Sultan Hasanuddin. Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama Muhammad Bakir Imal Lombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Dia adalah putra mahkota Sultan Malik As-Said atau Malikul Said 1639 sampai 1653 dengan Isabe Tokmo Lakuntu. Kakek Hasanuddin, Sultan Alauddin 1593 sampai 1639 adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Inilah yang menyebabkannya memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin juga merupakan salah satu raja dari timur yang populer berkat kegigihannya melawan Belanda pada masa penjajahan. Perjuangan besarnya yang membuat Belanda kewalahan adalah menolak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Selama masa kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin juga telah berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Tidak hanya itu, dia bahkan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk bersatu memerangi penjajah. Nah, yang ketiga yaitu Patimura atau Thomas Matalesi.
Thomas Matalesi, juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura, adalah pahlawan Maluku yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di Haria, Pulau Sapara, Maluku pada tanggal 8 Januari hari Jumat tahun 1783, dan beliau meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember tahun 1817 pada umurnya yang ke-34 tahun. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Nah, menurut buku biografi Patimura, versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sepija penulis, yang berbunyi Balia Pahlawan Patimura, tergolong turunan bangsawan yang berasal dari Nusa Ina, Seram. Ayah beliau yang bernama Anton Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Saulau. Saulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Nah, yang keempat, Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Riwayat pendidikan: setelah menyelesaikan SMA di Bandung tahun 1954, beliau kemudian masuk ITB. Beliau mendapatkan gelar diploma dari universitas yang ada di Jerman tahun 1960, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Karir dalam pemerintahan Indonesia. Karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pengaruh B.J. Habibie dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada 1995. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904. Riwayat pendidikan Kartini: mendapatkan pendidikan barat di ELS sampai usia 12 tahun. Setelah itu, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Namun, karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia memulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Karir Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia adalah putri Raden Mas Adipato Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Pengaruh Kartini memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Kisah hidup dan perjuangannya telah menginspirasi banyak perempuan di Indonesia.